Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Leli dalam pembelajaran matematika di kelas 10. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang trigonometri. Nah, yang pertama itu adalah tentang perbandingan trigonometri dari suatu sudut segitiga siku-siku. Nah, di sini ada perbandingan sudut segitiga siku-siku yang mana ada yang dinamakan sudut X, garis X dan garis Y. Nah, di sini adalah sumbu X, lalu di sininya ada sumbu Y yang berwarna kuning. Jika ditarik garis, ini adalah jari-jari atau yang biasa dilambangkan dengan huruf R kecil. Nah, maka jari-jari ini dinamakan garis O ke Q. Nah, di mana di sini juga ada sudut, yaitu sudut alfa. Ya, biasanya di sini berupa ada sudut ya. Nah, di sini ada yang dinamakan sin A atau sin alfa sama dengan Y per R. Jadi untuk mencari sin, ini adalah sin dari sudut A ini atau sudut alfa ini, yaitu Y per R. Atau yang kalau disingkat demi itu, Y itu adalah depan, R itu adalah miring. Jadi kalau untuk memudahkan menghafalnya, ini bisa disingkat demi ya. Nah, lalu di sini ada yang dinamakan cos A. Kalau cos A atau cos alfa ini adalah X per R, yaitu sumbu X dibagi sumbu garis R ya. Nah, di sini disingkatnya sami. Sami itu adalah samping dari sudut alfa ini, yaitu X-nya itu samping dan R-nya itu adalah miring. Jadi kalau memudahkan kalian untuk menyingkatnya atau menghafal rumus, ini bisa dengan sami atau samping miring. Nah, ada yang dinamakan tangen alfa, atau kalau tangen itu bisa dengan tangan itu ada misalkan Bu, misalnya tangan itu ada yang menuliskan tan. Kan kalau di sini TG ya, atau sama aja ya. Tangan TG di sini dengan tan. Ini tuh sama ya, dibacanya tangan. Tangan alfa sama dengan Y per X, di mana Y per X ini adalah desa. Nah, Y itu adalah depan, X itu adalah samping. Maka kalau disingkat menjadi desa, depan samping. Nah, di sini juga ada yang dinamakan CTG. CTG ini adalah kotangan alfa, ada yang dinamakan sekan alfa, ada yang dinamakan kosekan alfa. Nah, kalau di sini ini sebetulnya rumusnya sama, hanya dibalikan saja ya. Nah, kalau misalnya kotangan alfa ini sebetulnya kebalikan dari tangan alfa ya. Kalau tangan alfa kan ini Y per X. Kalau misalkan kotangan berarti X per Y. Nah, kalau misalkan sekan ini kebalikan dari cos alfa. Kalau cos alfa ini X per R, kalau sekan alfa ini R per X. Nah, kalau kosek alfa, kosekan alfa ini adalah R per Y, kebalikan dari sin ya. Nah, di sini berlaku juga X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah rumus Pythagoras ya, yang kalian pernah pelajari di SMP juga kan pernah mempelajari ini ya. Ini adalah rumus Pythagoras. Nah, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah,
Lalu di sini kita akan melihat ada nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Kalau sudut-sudut istimewa itu banyak ya, tapi kita mempelajarinya sampai sudut 90 dulu saja ya untuk membuat tabelnya. Di sini ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat sampai 90 derajat. Sebetulnya banyak ya. Ada yang 120, ada yang 150 ya. Nah, lalu di sini ada sin alfa, cos alfa, tangen alfa, kosekan, sekan, kotangen ya. Nah, sin alfa itu biasanya 0. Sin 0 itu biasanya sin 0 derajat itu adalah 0. Sin 30 derajat itu adalah setengah, sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2, sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3, sin 90 itu adalah 1. Nah, kalian ini bisa melihat sendiri ya tangan ini ya, tabel dari sudut-sudut perbandingan ini. Nah, di sini ada segitiga dengan sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa itu kalau satu sudut di sini 45, berarti sudut di sininya juga 45. Dan di sini adalah 90 derajat. Kan kalau satu lingkaran penuh itu atau total dari 3 sudut segitiga itu jumlahnya adalah 180. Sudut segitiga itu kalau ditotalkan itu adalah jumlahnya 180 derajat ya sudutnya itu. Jadi kalau misalkan di sini 90, di sini 45, oh berarti otomatis di sininya adalah 45. Sekarang 45 tambah 45 kan 90, ditambah 90 berarti 180. Begitupun untuk yang satunya lagi, untuk sudut istimewa. Ada di sini 90 derajat. Berarti kalau misalkan di sininya 60 derajat, berarti sisanya adalah 30 derajat. 60 tambah 30 90, 90 tambah 90 180 ya. Nah, ini adalah sudut istimewa untuk sebuah segitiga. Nah, ada yang di depan sudut istimewa ini adalah perbandingan. Perbandingannya adalah 1. Di depan sudut 45 juga perbandingannya adalah 1. Di depan sudut siku-siku itu adalah akar 2. Ini kalau sudutnya 45, 45 dan 90. Tapi kalau misalkan segitiganya yang bersudut 60 itu depannya adalah akar 3 perbandingannya. Depan sudut 30 itu adalah 1, depan segitiga siku-sikunya itu adalah 2. Nah, ini untuk segitiga yang sudutnya 90, 60 dan 30. Nah, di sini ada yang dinamakan sudut berbagai kuadrat. Sudut berbagai kuadrat ya. Nah, ada di sini ini adalah 0 derajat. Lalu ini adalah 90 derajat. Yang di sini berapa? 180 derajat. Yang di sini 270 derajat dan satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Nah, sekarang kita lihat 0 sampai 90 derajat, betul ya? Di sini 0, alfanya itu adalah 0 sampai 90 derajat itu adalah kuadran 1. Dari 90 sampai 180 itu adalah kuadran 2. Nah, dari 180 sampai 270 itu adalah kuadran 3. Dari 270 sampai 360 itu adalah kuadran 4. Yang mana ini ada ciri-cirinya. Kalau misalkan di kuadran 1, sin, cos, tangen itu semua bernilai positif. Semua bernilai positif. Sin, cos, tangen. Tapi kalau misalkan di kuadran 2 ini sin yang positif. Jadi cos dan tangen itu adalah negatif. Cirinya itu ya untuk memudahkan menghafalnya. Kalau di kuadran 3 itu adalah tangen yang positifnya. Berarti cirinya sin dan cos yang negatif. Kalau di kuadran 4 itu cos yang positifnya, artinya sin dan tangen adalah negatif. Nah, untuk mencirikan
kuadran 1. Ini sebetulnya ini untuk tabel trigonometri, ini kalian bisa mengingat ya. Kuadran 1 ini untuk mencari ininya gitu, ini kuadran 2 untuk mencarinya seperti ini, ada yang positif ada yang negatif. Kuadran 3 seperti ini dan kuadran 4 seperti ini. Tapi kalau menghafal kayak gini kan banyak ya, terlalu banyak rumus. Jadi ibu mengambil ciri yang paling mudahnya saja. Kalau di kuadran 1 kalian tinggal menghafal yang ini ya. 90 dikurangi alfa. Nah, kalau yang kuadran 2 kalian tinggal mengingatnya yang ini. 180 dikurangi alfa. Kalau yang kuadran 3 180 ditambah alfa. Kalau yang kuadran 4 360 dikurangi alfa. Nah, jadi tinggal mengingatnya yang itu saja ya. Jadi kuadran 1 ini adalah 90 dikurangi alfa, kuadran 2 180 kurangi alfa, kuadran 3 180 ditambah alfa, dan kuadran 4 adalah 360 dikurangi alfa. Nah, di sini ada contoh, diketahui titik A itu adalah 4,3. Tentukan perbandingan sudut A-nya. Yang mana 4,3 ini adalah ini X-nya. Nah, ini 4 ini adalah X dan 3 ini adalah Y. Maka kalau digambarkan menjadi seperti ini ya. X-nya ini adalah 4 dan Y-nya yang ke atas itu adalah 3. Nah, kita tidak tahu ini X dan Y-nya sudah ada. Yang belum ada adalah tinggal R. Nah, gimana untuk mencari R? Yang tadi, yang rumus Pitagoras. Yang rumus Pitagoras. Pitagoras rumusnya gimana? Yang tadi ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadratnya adalah 4. 4 kuadrat sama ditambah Y-nya adalah 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. 4 kuadrat adalah 16 ditambah 3 kuadrat adalah 9 sama dengan R kuadrat. 16 tambah 9 25 ya. 25 sama dengan R kuadrat. Yang mana kalau kuadratnya hilang menjadi bentuk akar, dibalikan menjadi bentuk akar dari 25. Akar 25 adalah 5. Oh, berarti R-nya ini adalah 5. Nah, kalau kalian tahu rumus triple Pitagoras itu ada 3, ada 4, satunya lagi adalah 5. Jadi bisa mengingat dari triple Pitagoras ya, tanpa harus menghitung dengan rumus Pitagorasnya. Nah, sekarang berarti kita tinggal memasukkan ke rumus ya. Kalau yang ditanyanya sin alfa, yaitu tadi itu sin itu apa, untuk memudahkannya Y per R ya, berarti depan per miring atau demi gitu ya. Depan per miring atau Y per R berarti 3 per 5. Sekarang cos alfa. Cos alfa itu adalah samping per miring. Berarti X per R berarti 4 per 5. Tangan alfa berarti Y per X ya. Berarti depan per samping atau desa, berarti 3 per 4. Nah, begitu juga dengan kotangan. Tadi kan kebalikannya ya, kotangan kebalikan dari tangan. Oh, berarti ini kebalikan dari ini adalah 4 per 3. Kebalikan dari sekan. Sekan adalah cos, berarti 4 per 5. 5 per 4. 5 per 4. Kosekan alfa yaitu R per Y, berarti R-nya adalah 5 per 3 atau kebalikan dari sin. Nah, di sini carilah nilai dari yang contoh nomor 2, carilah nilai dari sin 120. Sin 120 ini yang A ya. Jawab yang A. Sin